Gue melihat uang itu sebagai ilusi. Oke. Jadi yang real itu pikiran kalau gue mikirnya. Banyak orang yang juga bergantung hidupnya dari jasa-jasa keaktoran, pantomim, voice over dan yang lainnya. Kalau kita ngerusak harga, Harga. ya itu ngerusak industrinya juga. Membuka usaha itu biar kesenimanan kita nggak kejar setoran Itu gitu. betul. Oke, kembali lagi di Fokus Teater Bogor, masih di konten sosok ya. Nah, eh, sedikit informasi aja. Kita kemarin sempat kena hujan nih pas di BCC kemarin ya. Dan sekarang kita cari jadwal lagi nih dengan tetap Hakiki. Yo. Oke. Halo, Mang. Oke, Aduh, ketemu lagi nih ya. alhamdulillah. Kemarin Ya, sempat ketemu lagi. hujan, jadi Iya. kita ganti jadwal biar lanjut lagi nih, Ki. Ya, Ya. siap, Mang. Eh, Pertanyaan tentang seputaran lu di dunia keaktoran gitu ya. Tentang apa ya? Doa dan restu dari orang tua tuh kayak gimana, Ki? Dengan lu ingin menentukan gua aktor nih. Apa ya, kalau orang tua sih sebenarnya emang, kalau gue tuh menganggapnya orang tua tuh cuma butuh bukti. Oke. Orang tua tuh cuma butuh bukti di mana kita sebagai anak itu bisa membuktikan apa yang kita suka ini menghasilkan apa enggak buat dia, memberikan manfaat enggak buat kita Selain uang ya. selain uang gitu. Selain uang, gue juga dulu sempet sempet apa, nggak usah banyak berorganisasi katanya gitu, nggak usah terlalu aktif gitu, udah kuliah aja yang benar. Tapi ya gue mikirnya ya, kuliah itu tanggung jawab gue sama orang tua. Teater dan seni peran itu adalah pilihan gue. Kuliah gue ya gue tanggung jawab sama orang tua. Kuliah Teater, teater. teater tanggung jawab buat diri sendiri gitu, Mang. Nah, sebelum kita tentang membahas tentang uang ya. Sebelum kita ngetek ini kan Hakiki sempat Ya. punya pandangan tentang uang gitu ya. Apalagi dengan kebanyakan mungkin teman-teman Hakiki bergerak dan bekerja sesuai pekerjaan konvensional seperti biasa ya. Ya. Dan lu menentukan seperti ini, keaktoran. Menarik tuh, Ki. Uang tuh apa menurut lu? Gue punya dua jawaban Oke, sebenarnya. oke. Gue melihat uang itu sebagai ilusi. Oke. Jadi yang real itu pikiran kalau gue mikirnya. Oke. Ada lagi gue punya perspektif bahwa uang energi. Nah itu kan bertentangan. Maksud gue gini, uang sebagai entitas yang nggak ada gitu, itu yang memberikan penilaian tuh kan pikiran kita gitu ya. Meskipun wujudnya ada juga, itu kan penilaian dari kita. Nah value kita menentukan uang itu berapa banyak datang ke kita. Gimana? Pengetahuan kita Oke. menentukan berapa banyak uang yang akan datang ke kita. Kalau kita nggak mengembangkan pikiran kita, kita nggak berkembang secara pemikiran, skill dan yang lainnya, ya uang juga nggak bakal tertarik sama kita gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Kemudian uang sebagai energi, menurut gue uang itu kan bersirkulasi, Mang. Bersirkulasi, dan itu kayak energinya, maksudnya kayak gini. Orang bisa stres Ada uang. karena uang. Oke. Orang juga bisa bahagia karena uang. Nah, gua kadang nggak punya uang pun, gua berusaha untuk terus bahagia. Untuk memberikan, gua ngerasa bahwa gue bisa jadi magnet gitu. Untuk terus bahagia, untuk terus menjaga vibrasi-vibrasi gua supaya tetap ada di high vibrasi gitu. Tapi dalam Vibrasi yang tinggi. perjalanan lu ya, maksudnya lu tidak diam aja kan, Enggak. maksudnya uang tiba-tiba datang gitu dari langit Oh, ya. enggak. Sedangkan kalau kita lihat di Instagramnya atau di medsosnya, Hakiki juga bukan keaktoran saja kayak misalnya voice over ya, Ki ya. Pokoknya semua yang berhubungan Tubuh? dengan Enggak. bukan Apa? bukan tubuh doang, berhubungan dengan seni peran, Oke. performing, kemudian komunikasi, yaitu gua tekunin gitu. Pantomim juga. Pantomim. Lu pantomim berapa kali pentas di nikahan orang maksudnya? Ya. Ya itu bagian dari acara itu. Iya, ngamen. Itu bentuk baru ya. Iya, bentuk baru. Atau mungkin udah ada Ki atau gimana? Udah ada untuk di skena pantomim memang. Mungkin di luar Bogor udah ada ya? Udah ada di skena pantomim, karena ekosistem pantomim di Kota Bogor kan masih belum terlalu aktif. Akhirnya nanti gue juga
rencananya mau coba bikin ekosistemnya mulai membaik gitu. Gue juga mau mulai aktif lagi ke pantomim dan yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma main teater atau main film doang gitu. Gue juga kadang voice over, Iklan juga atau tugas kongkro tugas gitu-gitu. tugas akhir mahasiswa mungkin ya. Iya. Dan lu dari beberapa apa ya poin-poin itu, berapa keran-keran uang itulah ya. Iya. Lu punya standar ini nggak sih? Standar biaya Biaya gua dibayar. pantomim, voice over, Oh, main mereka aktor. itu udah punya industrinya masing-masing, Oke. Bang. Jadi kadang gue juga gini, kalau gue mau masang harga sembarangan, itu nggak bisa. Kenapa gitu? Kita bahkan bayar, kita sebagai seniman, anjing. Nggak apa-apa. Seniman. Harus nih. Maksudnya emang Ogut ya, sebagai seniman itu nggak bisa sembarangan ngasih harga ke orang, bahkan sampai gratis. Itu prinsipnya adalah banyak orang yang hidup juga di dunia yang kayak gitu. Di voice over udah ada industrinya, di pantomim udah ada industrinya. Kalau kita sembarangan, ya udah nggak apa-apa, rokok aja gratis gitu, nggak bisa karena banyak orang yang juga bergantung hidupnya dari jasa-jasa keaktoran, pantomim, voice over dan yang lainnya. Kalau kita ngerusak harga, ya itu ngerusak industrinya juga. Efek domino semua kan? Iya, Jadi lu punya price list semua tuh? iya, Punya? punya. Boleh nggak? Satu aja udah harga. Lu main pantomim di nikahan orang. Lu aja yang main ya? Kalau pantomim gua belum terlalu inilah. Apa maksudnya. yang- Kalau gua nggak bisa lagi bang. Tapi kan harus perlahan lu bisa ngungkapin ya Ki ya? Ya, Range harga lah, range harga. Ada? ada Berapa? minimal. Kalau syuting minimal banget. Iya. Itu minimal banget sekojut. Kalau Juta. industri Itu satu hari. hari kadang bisa ada yang 3 sampai. Gue pernah voice over aja Berapa? sehari 6 juta. 6 juta lu pernah? Voice over apa tuh? Animasi. Sama ya Udah- dubbing gitu. Udah keluar gitu filmnya? Produksinya udah selesai. Season 1, nanti season 2 ada lagi, tapi belum rilis yang season 1 ini. Itu Indonesia? Ih, kok gue nyebut ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, apa ngobrol kemarin tuh yang pas di BCC tuh gue terngiang Ki. Salah satu pertanyaan itu apa? Ada batas usia nggak sih untuk memulai sebagai jadi aktor gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gimana? Gue tuh selalu punya pandangan. Gue sempet beberapa kali mikir apa aja ya pekerjaan yang tak lekang oleh waktu, Oke, anjir. Krispati. Gitu, ya. Oke. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang gue pikir ya, gue sok-sokan visioner aja gitu mal. Bakal banyak pekerjaan yang pada akhirnya bukan dialihfungsikan, tugasnya diambil alih sama artificial intelligence pada akhirnya. Coba Nah, jelasin gimana? iya teknologi intinya. Oh, oke. Bakal banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia akhirnya dilakukan oleh Mesin, robot. Mesin, Ya. gitu. Kayak misalnya voice over YouTube gitu ya. dan yang lainnya banyak iya, lah iya. gitu. Nah, kalau gua melihat bahwa aktor ini nggak lekang gitu, Nggak lekang. keaktoran ini gitu. Nggak ada pensiunnya juga Nggak kan ada bang? pensiun, iya. Iya, yang menentukan pensiun Wafat. atau enggak kan kita. Iya, iya. kita misalkan di umur segini ya udah mau selesai, itu karir gue udah sampai sini dan yang lainnya gitu kan. Nah, gua melihat ini sebagai peluang jangka panjang banget, dan kalau menurut gua katakanlah lu mau mulai dari sekarang pun juga masalah bang. Oke. Mm-mm. Dan disuruh tadi lu ngomong sebagai peluang ya Ki ya. Iya. Peluang. Nah, gimana? ada Peluang. lagi yang penting Apa ketika ngomongin sebagai Peluang. peluang kerja masa depan, ya karena nanti pada akhirnya digantikan sama mesin, yang nggak bakal tergantikan oleh mesin tuh kita punya ide, gagasan. Itu sih yang Itu menurut karunia gua- banget ya. Iya, itu karunia yang kita punya pikiran, kemudian kita punya gagasan dan ide-ide gitu. KTP lu apa profesinya? Sekarang masih mahasiswa, gue belum ganti. Lu akan ganti sebagai Seniman. Oke. Gue udah merencanakan itu bulan-bulan lalu, cuma gue masih belum punya. Gue pernah merencanakan itu Ki, cuma kadang tidak didukung sama aparatur pemerintah ya. Maksudnya jadi kalangan swasta ya tetap Iya, gitu ya, walaupun ya kita juga bergelut di kesenian. Iya. Nah, ngomong tentang peluang Ki. Peluang sendiri ya, kan sempet tuh layar kaca itu dipenuhi, mungkin sampai sekarang Ki ya, yang maksudnya para secakep, putih gitu ya, Iya. dan actingnya ya nggak bagus-bagus amat. Ya. Itu peluang nggak sih menurut lu?
gue melihat bahwa manusia tuh kan gak cuma ada yang ganteng, yang cakep, yang putih Setuju, doang, setuju. gitu. Yaitu realitas peristiwa hidup itu nggak bisa ngelak dari situ gitu. Ya nggak bisa juga orang pada akhirnya maksain peran yang maksudnya yang biasa aja gitu, nggak ganteng-ganteng amat pakai orang ganteng. Bisa-bisa aja, cuma dunia tuh nggak sempit kayak gitu. Kayak gitu ya. Maksud gua justru malah komuk-komuk pribumi juga Iya, mungkin ya dibutuhkan gitu, Mang. Iya, apa gua Jadi kayak nggak sesempit itu sih kalau menurut dan gua. nggak semanakin itu kali ya, maksudnya tidak sebarbi-barbi itu ya. Apalagi kan kayak gue misalnya senangnya sitkom kayak Bajai Bajuri gitu ya, Ya, kayak tukang ojek pangkalan, preman pensiun kan dia pemainnya ya mungkin tanpa make up juga ya, Ya. tanpa ada yang kayak cover girl gitu ya. iya. Nah dulu sempat kepikir nggak untuk menjadi apa ya, coaching klinik gitu apa namanya? Konsultan. Jadi Acting coach. lu acting coach, jadi di belakang layar gitu Ki. Ini kan peluang juga kan buat lu Iya. karir lu. Ya ada. Kalau gue sih nggak menutup kemungkinan apa yang bisa gue kerjain ya gue kerjain. Gue juga pada akhirnya gue juga tetap berbisnis gitu. Gue juga ada usaha. Oh, di gitu. luar acting ada? Ada. Apa nih Ki? Gue lagi bangun konveksi. Kalau mau nyablon boleh saya. Oke. Gitu lagi bangun konveksi, gue invest gitu kayak gitu-gitu. Maksud gue kalau kata Siapa? Pak Butet, Putra Kerja Desa. ya usaha itu ya nggak harus juga sih, maksudnya gua Mas Butet juga begitu waktu itu, ya gue juga terinspirasi dari dia membuka usaha itu biar kesenimanan kita nggak kejar setoran Itu gitu. betul. Itu Akhirnya gua melakukan itu di interview sama Beginu ya? iya Kalau nggak salah ya. kalau nggak salah Iya, dia kan dia punya atau rumah. sama Putut Ea gitu. Gua Putut nggak Ea, tahu. Putut Ea mojok.com. kan? Mojok, Iya, iya. dia yang gua tahu kan, yang kita tahu Butet tuh punya rumah makan Mahagung Ya. gitu kan gitu. Dan lu melakukan itu ya Ki ya? Iya, gue mau mulai mumpung masih muda gitu, daripada habis foya-foya nggak jelas mending usaha. Umur berapa Ki? Berapa? Seperempat abad 25 tahun. belum, sekarang mau nginjek. 25 tahun gua waktu itu nggak pernah mikir kayak gini men. Nggak pernah mikir Gue secara juga baru bang kepikiran itu. apa sih yang mendasar misalnya pikiran sejauh ini gitu Ki? Mindset. Sekonsisten ini Ki. Mindset? Selain- Maksudnya mindset gimana ya? Intinya, kalau gue tuh nggak pernah menutup kemungkinan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang di luar teater. Di luar jurusan lu. Ya, Iya. dulu gue memang waktu gue kuliah di sastra gue anti banget baca buku-buku Filsafat. self improvement kayak gitu-gitu. Ya itu akhirnya gue telan sendiri ludah gue. Akhirnya gue mikir bahwa ya kita jangan sombong gitu dengan apa yang kita tahu gitu. Akhirnya gue mencoba untuk membuka diri terhadap hal-hal yang barangkali itu di luar kesenian pun ya gue ambil gitu. Pada akhirnya gue selalu percaya bahkan teater pun nggak cuma ngomongin teater di atas panggung, bahwa aktor pun nggak ngomongin keaktoran di atas panggung, nggak ngomongin seni peran di atas panggung, di depan kamera. Ya kita berseni peran, pada akhirnya kita ngomongin sejarah, ngomongin politik, ngomongin bisnis, ngomongin Isu-isu kedokteran, isu-isu yang dekat dengan realitas kita gitu. Kalau gue akhirnya dengan prinsip atau pemikiran-pemikiran kayak gitu, akhirnya gue terus membuka pikiran-pikiran gue dengan hal-hal yang menurut gue ini gue belum tahu nih. Ya gue baca buku bisnis, Lu baca makan semua buku, makan semua keilmuan, ya. makan Enggak semua juga Iya, sih. iya, pelan-pelan lah Maksudnya ya gitu ya. pelan-pelan gitu. Apa yang kira-kira gue butuh. Nah, gue waktu itu kenapa akhirnya gue mulai ngomongin soal bisnis dan yang lainnya, gue gue punya persoalan dengan pengelolaan uang. Oke, ya. Ini gue mencari tahu cara bagaimana uang bekerja dan yang lainnya. Setelah itu ketemulah sama buku, gue baca-baca dan ya akhirnya gue juga mulai bisnis gitu. Oke. Ngomong-ngomong keterbukaan, nih kita akan berjalan di suasana yang terbuka lah ya, biar cari angin segar. Oke, Ki? Oke, Ya. siap. Yuk ikutin.
katakanlah seburuk apapun gedungnya, Kondisinya. kondisinya, fasilitasnya, kalau gue selalu percaya bahwa ada orang-orang yang banyak belajar dari situ.